Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ardiansah, NIM 20000 24062, Hukum Adat kelas A. Sebelumnya terima kasih untuk Pak Ilham untuk memberikan kesempatan kepada kami yang kurang presensi untuk mengisi kekurangan itu dengan tugas. Terima kasih, Pak. Di sini saya akan menjelaskan ulang tentang materi yang telah disampaikan oleh Pak Ilham tentang adat. Di sini saya akan jelaskan dulu hukum adat itu apa. Jadi menurut saya, hukum adat adalah hukum yang berasal dari wilayah atau lingkungan itu sendiri, yang bersumber dari masyarakat adat sebagai bentuk hukum dari budaya suku masing-masing. Adat sendiri sebenarnya sudah ada lama pada era kerajaan sebagai model hukum dan merupakan hukum tertua yang ada di negara kita. Walaupun adat merupakan hukum tertua, tetapi hukum adat itu sangat mengikuti perkembangan zaman. Jadi tidak heran kalaupun hukum adat kemudian nanti menjadi atau akan menjadi hukum dunia. Karena sejatinya hukum adat ini semakin lama kita menerapkan atau menggunakan, maka akan semakin sempurna pula hukum tersebut. Karena didasarkan pada hukum adat yang selalu mengikuti perkembangan zaman. Sebetulnya adat sendiri memiliki batasan-batasan tertentu, yaitu dipisahkan atau dibatasi oleh teritorial. Karena setiap teritorial itu pasti bentuk hukum, suku budayanya pasti berbeda, gak ada yang sama. Kita mengambil contoh hukum adat yang masih kental, yang tersorot lah khususnya di Indonesia, yaitu adalah budaya orang atau hukum adat NTT dan Kalimantan. Coba aja kita pergi atau kita menganalisis terus meneliti tentang hukum adat yang berada di wilayah NTT dan wilayah Kalimantan. Pastinya sangat berbeda sekali. Karena hukum adat itu dipisahkan oleh teritorial. Karena ada salah satu kata yang bilang begini, di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Artinya, di mana tempat atau wilayah adat kita injak, disitulah hukum atau wilayah adat itu kita junjung. Begitulah masuk dari kata tersebut yang saya ketahui. Dan selanjutnya ada 3 bahan untuk membangun suatu hukum atau membangun hukum. Yang pertama adalah bahan real, yang kedua adalah bahan idil, yang ketiga adalah bahan bahasa. Ketiga komponen ini sangat mempengaruhi untuk membangun hukum atau sangat penting, hal utama untuk membangun suatu hukum. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu bahan real. Bahan real adalah kenyataan
ekosistem atau masyarakatnya. Karena kita melihat kenyataan di suatu wilayah tersebut. Nah, lingkungannya, ekosistemnya, masyarakatnya itu gimana, kehidupan masyarakatnya itu kayak gimana, terus ekosistem di wilayah tersebut gimana, dan lingkungan di wilayah tersebut itu bagaimana. Sehingga kita kalau sudah menemukan kenyataan-kenyataan di lingkungan atau ekosistem masyarakat di wilayah tersebut, itu bisa dijadikan bahan real untuk menjadikan sebuah syarat pertama untuk membangun hukum. Yang kedua adalah bahan ideal. Bahan ideal yang dimaksud di sini adalah nilai-nilai dasar, nilai-nilai budaya, cara pandang hidup dari masyarakat itu sendiri. Contohnya aja, kita harus melihat di wilayah tersebut itu ada nilai-nilai dasar apa, nilai-nilai budayanya apa, dan cara pandang hidup mereka itu seperti apa, sehingga kita bisa menjadikan tersebut sebagai bahan ideal. Nah, ketika nilai-nilai dasar terus nilai-nilai budaya dan kita sudah tahu cara pandang hidup di wilayah tersebut bagaimana, itu bisa dijadikan bahan kedua, yaitu bahan ideal untuk membangun sebuah hukum. Yang ketiga adalah bahan bahasa. Yang ketiga ini adalah bahan yang paling penting, ya, karena bahan bahasa itu paling penting, karena nggak mungkin kita bisa berbicara tentang hukum kalau bahasa hukum yang atau maksudnya gini, nggak mungkin kita bisa bicara tentang hukum kalau bahasa hukumnya sendiri itu susah dimengerti. Karena pada dasarnya bahasa hukum itu adalah bahasa yang mudah dimengerti oleh orang atau oleh masyarakat itu sendiri. Logika aja kita, masa iya, bagaimana kita bisa berbicara atau membahas tentang hukum tersebut kalau jika kita tidak mengerti apa bahasa, apa yang dimaksud dari bahasa hukum tersebut. Nah, salah satu contoh di negara kita ini hukum positif lah. Bahasa hukum positif itu bagi kaum awam itu jarang atau susah dimengerti untuk kaum awam. Padahal di negara kita ini taunya bahwa warga Indonesia itu sudah pada paham tentang hukum. Nah, kadang saya yang sudah kuliah hukum juga nih, terkadang melihat atau membaca buku tentang hukum positif lah, saya itu agak bingung juga dengan bahasanya, karena bahasanya itu masih banyak menggunakan bahasa-bahasa asing, bahasa dari hukum asalnya yaitu hukum Belanda, dan banyak juga bahasa-bahasa ilmiah yang mereka gunakan. Nah, di sini apalagi kalau untuk kaum awam, pastinya mereka kebingungan, ini maksud bahasanya apa, maksud isi hukumnya apa, pasti mereka kebingungan. Dan inilah sebenarnya penyebab kebanyakan masyarakat tak paham tentang hukum Indonesia sekarang. Beda halnya dengan bahasa adat. Bahasa adat itu adalah bahasa yang mudah dimengerti oleh masyarakatnya, karena pada dasarnya bahasa
hukum adat ini adalah bahasa yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan, atau bisa dibilang bahasa ibu yang sejak kita kecil itu aja bahasa sudah digunakan. Nah, coba kita aja tanya ke masyarakat awam, apakah mereka mengerti, mana yang mereka paham tentang hukum adat sama hukum positif. Pastinya mereka menjawab adalah hukum adat, karena hukum adat di sini sangat mudah dimengerti, bahasanya sendiri. Nah, beda dengan hukum positif. Hukum positif di sini susah dimengerti, apalagi untuk kaum awam. Jadinya kebanyakan kaum awam atau masyarakat yang berada di wilayah terpencil atau wilayah tertentu itu banyak yang tidak mengerti dengan hukum positif kita, dan kebanyakan mereka memahami hukum adat. Ya, walaupun di hukum adat sendiri di wilayah Indonesia sendiri enggak semua wilayah, tapi di wilayah tertentu saja yang budaya adatnya sudah mulai pudar. Tapi yang budaya adat yang masih kental banget itu adatnya adalah yang pertama itu Kalimantan, itu paling kental, dan yang kedua itu adalah NTT, paling kental adatnya, yang paling disorot oleh masyarakat Indonesia. Nah, inilah sebenarnya yang harus dijadikan barometer untuk pemerintah sekarang, bahwasanya hukum positif di Indonesia ini kebanyakan masyarakat tidak mengerti apa maksudnya. Nah, yang ketiga saya akan menjelaskan tentang sifat hukum adat. Sifat hukum adat itu ada 3. Yang pertama ada konkret, yang kedua ada sapal, yang ketiga adalah dinamis. Ketiga komponen ini sangat berpengaruh juga dengan hukum adat. Saya akan menjelaskan yang pertama, konkret. Yang dimaksud dengan konkret di sini adalah konkret dalam hal yang dimaksud adalah simple. Konkret yang dimaksud ini seperti gini. Contohnya aja yang simple itu adalah sengketa tanah. Sengketa tanah kita di sini, kalau kita menggunakan hukum positif, pasti ketika kita membeli tanah itu akan ribet, akan banyak aturan-aturan, akan banyak tahapan-tahapannya. Beda dengan hukum adat nih. Hukum adat ketika misalnya membeli tanah atau membeli barang lain lah, ini ada uang ada barang. Ketika kita memberikan uang kepada yang memiliki, pasti mereka langsung memberikan nih hak ini milikku, yang sudah kamu bayar ini sudah selesai. Itulah yang dimaksud dengan konkret. Beda dengan kalau hukum positif itu dipersulit harganya, untuk dipersulit. Contohnya aja kita mengambil hal simpel, yaitu kita membuat KTP atau enggak membuat SKCK. Kita pergi ke Polres, itu bukan kita langsung datang langsung jadi, itu ada prosedurnya. Nah, inilah saya agak lucu juga, bahwasanya hukum prosedur ketika membuat SKCK ataupun KTP itu sama halnya kita mengumpulkan bola Dragon Ball. Ya, bola Dragon Ball itu kan ada 9.
Ya kayak gitulah, mencari bola 1, bola 2, bola 3 sampai bola 9. Yang dalamnya itu ada, kalau kita ke Polres pasti ingin membuat SKCK itu harus ada fotokopi KTP, fotokopi KK, akte kelahiran, terus pas foto itu harus 3x4 dan berlatar merah, dan diperlukan itu minimal 3 lah. Nah, di situ kita harus kayak itulah, kayak ilustrasi sederhana saya itu kayak mengumpulkan bola Dragon Ball. Yang kedua, maaf tadi terjadi kesalahan atau masalah. Tadi baterai HP saya tiba-tiba mati, dan saya ini sekarang menggunakan HP orang tua saya. Dan maaf sebelumnya, langsung saja saya langsung membahas yang sifat hukum adat. Yang kedua tadi adalah sapal. Sapal yang dimaksud adalah sederhana. Sederhana yang dimaksud di sini adalah seluruh masyarakat di wilayah tersebut adalah atau merupakan penegak hukum, merupakan penegak dari hukum adat di wilayahnya masing-masing. Nah, sesimpel itu kalau, atau sesederhana itu kalau hukum adat. Ya, yang ketiga itu adalah dinamis. Dinamis itu pada dasarnya hukum adat itu dinamis, tapi tak semua hukum adat itu dinamis dengan cepat. Saya cuma mengambil contoh hukum adat yang dinamisnya itu lambat. Salah satunya adalah hukum adat yang masih kental dengan adat zaman dahulu. Jadi mereka lebih fokus kepada hukum pada zaman dahulu. Jadi mereka tidak, dalam bahasa sekarangnya itu, mereka tidak mau mengakomodir hukum adat mereka tersebut, dikarenakan karena mereka terlalu kayak gimana ya, kayak cinta atau kayak sayang benar dengan hukum adat pada zaman dahulu, sehingga inilah yang menjadikan hukum mereka itu lama berkembangnya secara dinamis. Ya, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.